Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar walaupun kalian belajarnya dari rumah. Baik, untuk kesempatan kali ini kalian bertemu lagi dengan Bapak dengan pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 MI. Untuk pelajaran Akidah Akhlak kali ini, tema yang akan kalian pelajari adalah Asmaul Husna, yaitu Al-Alim dan Al-Khabir. Nah anak, sebelum lanjut video Bapak, jangan lupa dukung channel YouTube Bapak ini dengan mengklik subscribe, share, like, dan komen. Sebelum masuk pada pembahasan materi akidah akhlak, marilah bersama-sama kita buka pelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran: setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Melafalkan Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir. 2. Menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir. Yang 3. Menjelaskan contoh sikap yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir. Yang 4. Mempraktikkan sikap yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir. Nah anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang Asmaul Husna, yaitu yang pertama dulu Al-Alim. Asma Allah Al-Alim mungkin kalian pernah mendengar atau juga pernah membaca di buku paket. Nah, Asma Allah Al-Alim memiliki arti Maha mengetahui. Sekali lagi Bapak ulang, Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada semua ciptaannya yang tampak dan yang tersembunyi. Ciptaan Allah yang tampak atau yang nyata, yaitu yang terlihat dengan mata kepala kita, yaitu alam dunia ini. Ada daratan, ada lautan, dan berbagai macam hewan, tumbuhan, dan juga manusia yang hidup di muka bumi ini. Semuanya itu adalah ciptaan Allah yang tampak atau yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, selain itu ada juga ciptaan Allah yang tersembunyi, yang tidak nampak oleh mata manusia, seperti alam jin, alam malaikat. Nah, Allah menciptakan jin, malaikat, mereka itu tersembunyi, tidak tampak oleh mata. Dan juga ada juga makhluk Allah atau ciptaan Allah yang tak nampak oleh mata, yaitu apa? Nah, yang kita gunakan untuk bernapas yaitu udara. Nah, udara yang terkandung atau oksigen yang terkandung di udara, pernahkah kalian lihat? Tentu tidak bisa, mata kita tidak bisa melihat udara. Tapi udara itu ada di sekitar kita. Nah, jadi makhluk Allah yang tampak dan yang tersembunyi, karena itu adalah ciptaan Allah, maka Allah Maha mengetahui atas ciptaannya itu. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui ciptaannya. Allah memiliki nama Al-Alim
juga bermakna bahwa Allah memberikan ilmu pengetahuannya kepada manusia. Tapi tahukah kalian bahwa ilmu yang Allah berikan itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan ilmunya Allah. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah, kata Allah, aku berikan ilmu kepadamu kecuali hanya sedikit. Sepintar-pintarnya manusia, maka jika dibandingkan dengan kepintaran atau pengetahuan Allah, maka pengetahuan manusia itu jauh sekali daripada pengetahuan Allah. Pengetahuan manusia sangat terbatas, sementara pengetahuan Allah sangat-sangat luas. Ya, anak-anak, kalau kalian sudah tahu asma Allah Al-Alim itu bermakna Allah mengetahui, baik itu yang nyata ataupun yang tidak nyata, baik yang terpendam dalam perut bumi, yang terpendam di dalam hati manusia, yang terpendam di dasar laut, semuanya Allah tahu. Nah, bagaimana sikap kita untuk meneladani asma Allah Al-Alim tersebut? Nah, hendaklah kalian sebagai seorang murid, nah, kalian harus rajin belajar, harus rajin menuntut ilmu. Nah, karena kalian tahu kan Allah Maha tahu. Nah, kalau kalian ingin meneladani asma Allah, maka hendaklah kalian rajin belajar, rajin menuntut ilmu supaya menjadi orang yang tahu. Nah, itu ya anak-anak ya. Sikap untuk meneladani asma Allah Al-Alim adalah kalian harus rajin belajar menuntut ilmu. Nah, selanjutnya asma Allah yang kedua, Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir adalah asma Allah yang berarti Allah Maha mengenal atau Allah Maha meneliti. Nah, setiap amal perbuatan kita diketahui oleh Allah dengan teliti. Allah mengetahui mana amal yang ikhlas dan mana amal yang tidak ikhlas. Karena itu, kalian diperintahkan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Sekalipun orang tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat amal ibadah kita itu. Nah, jadi Al-Khabir ini hampir sama dengan Al-Alim. Tapi bedanya kalau Al-Khabir ini pengetahuan Allah itu lebih teliti lagi. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang terdetik dalam hati manusia. Nah, sedangkan kita manusia, kita nggak tahu hati dan perasaan orang lain. Apakah seseorang itu berhati baik, ataukah seseorang itu berhati busuk, atau seseorang itu merencanakan perbuatan yang tidak baik dalam hatinya. Kita tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Nah, Allah Maha mengenal sesuatu yang sangat tersembunyi. Nah, itu asma Allah yang yaitu Al-Khabir. Nah, kalau kalian sudah tahu bahwa Allah itu punya nama Al-Khabir, yang berarti Allah Maha teliti, Allah atau Maha mengenal, bagaimana cara kalian meneladani asma Allah tersebut? Nah, yang pertama, kalian harus bersikap teliti dan tidak tergesa-gesa. Misal kalian menjawab soal ulangan, jangan sekedar asal menjawab, tapi harus teliti. Sudah kalian jawab, kalian teliti lagi, benar nggak jawaban kalian ini? Jangan-jangan ada salah conteng, atau mungkin misalkan nomor 1 jawabannya A, ternyata kalian conteng B. Nah, makanya kalau selesai kalian menjawab soal ulangan, kalian baca lagi hasil jawabannya, kalian teliti lagi, jangan-jangan ada yang salah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalian harus ikhlas dalam beramal semata-mata karena Allah.
Nah, jadi dua ini dulu sikap kita untuk meneladani asma Allah Al-Khabir, yaitu bersikap teliti, bersikap hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ingin pamer, tidak ingin karena dipuji. Nah, melakukan ibadah niat ikhlas semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Baik anak-anak, walaupun singkat, materi akidah akhlak tentang Asmaul Husna mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah ilmu, pengetahuan, serta wawasan kalian. Demikian pelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.